Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Faihalia Fajar dengan NIM 220907501016. Saya berasal dari kelas B. Sekarang saya ingin mempresentasikan tentang bisnis, apa sih itu bisnis digital dan sebagainya. Nah, yang perlu kita ketahui yaitu bisnis digital adalah pemanfaatan teknologi digital untuk menciptakan berbagai keunikan, mulai dari model bisnis hingga pengalaman pelanggan. Nah, bisnis digital juga melihat bagaimana perusahaan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kemampuan bisnis demi mendukung operasi bisnis yang berjalan. Bisnis juga disebut sedang melakukan transformasi digital apabila menggunakan pendekatan digital dalam bisnisnya. Nah, selanjutnya pentingnya bisnis digital. Seberapa penting sih itu bisnis digital? Bisnis digital menciptakan keunggulan kompetitif berdasarkan kombinasi unik dari sumber daya digital dan fisik. Mereka melakukan hal-hal yang orang lain tidak bisa dan dengan cara yang membangun keunggulan komparatif. Nah, perlu juga kita ketahui bahwa ada 5 alasan penting bisnis digital, yaitu pertama, membantu memperkuat nilai online dalam bisnis. Nah, mengapa membantu memperkuat nilai online dalam bisnis? Alasan pertamanya yaitu karena teknik pemasaran ini mampu memperkuat nilai online dalam bisnis. Nah, hampir semua toko menyediakan layanan secara online agar lebih praktis dan lebih gampang untuk membeli untuk menjual barangnya. Tidak perlu lagi menggunakan store atau offline store lainnya. Nah, kedua yaitu membantu pebisnis dalam mengenal target pelanggan secara online. Nah, kita harus tahu kenapa alasan ini juga diambil. Karena mampu mengenal target pelanggan melalui online, dalam bisnis menentukan target pelanggan sangatlah penting agar produk atau jasa yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan target. Penerapan digital marketing bisa dijadikan solusi untuk mengetahui tingkat permintaan pelanggan secara online, sehingga kita akan lebih tahu tentang apa yang disukai atau tidak disukai oleh kebanyakan konsumen sebagai target pasarnya. Nah, yang ketiga yaitu dapat terintegrasi dengan strategi pemasaran secara tradisional. Meski zaman sudah maju dan teknologi makin canggih, bukan berarti strategi pemasaran secara tradisional tidak diperlukan lagi. Nah, karena kita bisa memadukan antara strategi pemasaran tradisional dan modern untuk mendapatkan hasil maksimal. Selagi kita melakukan digital marketing untuk mempromosikan produk atau jasa, misalnya melalui media sosial, kita juga bisa melakukan pemasaran secara tradisional, seperti berbagi brosur dari mulut ke mulut dan melalui secara online. Selanjutnya yang keempat yaitu dapat menghemat anggaran pengeluaran perusahaan. Nah, dalam perusahaan pasti kita dalam bisnis digital online kita pasti menghemat anggaran karena tidak memiliki offline store atau tempat-tempat yang dapat didatangi oleh orang. Nah, kenapa kita mengambilnya? Karena membuat anggaran perusahaan makin aman dan tidak boros. Perusahaan membutuhkan dana yang lebih besar jika hanya mengandalkan pemasaran secara
pemasaran secara tradisional saja. Kita akan lebih hemat jika bisa memanfaatkan media sosial atau website sebagai media promosi dibanding iklan cetak, print flyer, baliho, atau lainnya yang membutuhkan lebih banyak biaya. Nah, dan yang terakhir, alasan pentingnya bisnis digital yaitu membantu bisnis lebih terkenal dengan jangkauan luas. Nah, semakin luas jangkauan pasar, kita semakin besar peluang untuk mendapatkan banyak konsumen. Kita bisa memperluas jangkauan bisnis secara mudah dengan bantuan teknologi atau digital marketing. Nah, penggunaan media sosial, website, atau marketplace memungkinkan kita untuk menjangkau pelanggan yang berada jauh dari lokasi, bahkan bisa sampai ke luar negeri seperti Cina, Korea, Jepang, dan negara lainnya. Itulah mengapa kehadiran digital marketing sangat bermanfaat di dalam dunia bisnis. Nah, selanjutnya ruang lingkup bisnis digital. Dalam ruang lingkup bisnis digital, antara perusahaan dengan perusahaan atau sesama para pengusaha atau pelaku bisnis online, ada 3 ruang lingkupnya, yaitu bisnis ke bisnis atau bisnis to bisnis. Dalam model bisnis ini, hubungan bisnis yang dilakukan adalah antara perusahaan dengan perusahaan atau sesama para pengusaha atau pelaku bisnis online lainnya. Nah, rekanan bisnis sudah diketahui dan umumnya memiliki hubungan bisnis yang cukup lama. Informasi hanya dipertukarkan dengan rekanan bisnis tersebut karena sudah mengenal lawan komunikasinya. Maka jenis informasi yang dikirimkan dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dan kepercayaannya. Salah satu pelaku dalam melakukan inisiatif untuk mengirimkan data atau pertukaran data yang berlangsung secara berulang dan berkala, misalnya setiap hari dengan format data yang telah disepakati. Nah, dalam bisnis ke bisnis ini perlu kita ketahui contohnya ini pebisnis A memiliki ingin bekerja sama dengan pebisnis B. Nah, ini bisnis A memiliki barang untuk dijual lagi, dan pebisnis B akan membelinya kembali dan menjualnya juga kembali. Akan membelinya dan menjualnya kembali, begitu dari bisnis ke bisnis. Nah, yang kedua, bisnis ke konsumen atau B2C, B2C, business to customer. Nah, di dalam bisnis ke konsumen dilakukan antara perusahaan online atau dengan para konsumennya. Nah, ciri-cirinya yaitu terbuka untuk umum dan informasi disebarkan ke masyarakat. Pelayanan yang diberikan bersifat umum dengan mekanisme yang banyak digunakan oleh khalayak banyak, yakni berbasis web atau mobile. Nah, di dalam ruang lingkup bisnis digital dalam bisnis ke konsumen itu, misalnya Shopee, aplikasi Shopee, konsumen membeli barang atau barang di Shopee. Nah, barang di Shopee terus dikirimkan ke konsumen tersebut. Nah, dalam hal ini bisa kita ketahui bisnis ke konsumen. Nah, ini umum karena produsennya ke konsumennya langsung. Nah, yang ketiga, konsumen ke konsumen. Nah, bisnis
konsumen ke konsumen memiliki ciri-ciri transaksi dilakukan antara sesama konsumen bisnis online untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu, bersifat khusus karena transaksi dilakukan oleh konsumen ke konsumen yang memerlukan transaksi tertentu. Biasanya gemar dilakukan dalam sebuah komunitas. Ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk biasanya cepat tersebar luas dalam waktu singkat. Nah, materi selanjutnya, infrastruktur bisnis digital. Dalam infrastruktur bisnis digital adalah arsitektur hardware, software, konten, dan data yang digunakan untuk memberikan layanan bisnis untuk karyawan, pelanggan, dan mitra infrastruktur bisnis merupakan sumber daya bersama yang terdiri dari komponen. Pertama, technical business, infrastruktur atau hardware, software, teknologi, komunikasi, data, dan aplikasi utama. Dan yang kedua, human business, infrastruktur atau keahlian, pengalaman, kompetisi, komitmen, nilai norma, dan pengetahuan. Selanjutnya yaitu contohnya, saya mengambil contoh Blibli.com. Mengapa saya mengambil Blibli.com sebagai contoh? Karena Blibli.com termasuk bisnis digital di bagian toko online karena menghadirkan ratusan ribu produk pilihan dari 17 kategori yang tersusun sistematis mulai dari kategori HP, kamera, komputer, elektronik, alat rumah tangga, hobi dan mainan, fashion pria, fashion wanita, kecantikan, Blibli Mart ibu dan anak, olahraga, tiket dan voucher, dan juga termasuk tiket tour dan travel. Nah, sekian dari presentasi saya, dan saya akan dapat menyimpulkannya, yaitu dengan memahami pengertian dalam menjalankan bisnis digital, audiens pengguna internet di Indonesia yang masih terus berkembang, penerapan marketing digital, dan potensi produk memiliki global market dalam mendorong Anda untuk ambil langkah ke depannya. Kita juga dapat memahami potensi besar melakukan digital bisnis yang bukan tidak mungkin. Produk atau jasa yang dikembangkan nantinya menjadi keuntungan besar. Nah, sekian dari presentasi saya. Saya Andi Fajar. Terima kasih atas kesempatan presentasinya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.